Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Ya. Baik, kita akan melanjutkan materi tarikh tasrik setelah UTS ya. Teman-teman yang belum masuk, saya harap untuk diminta untuk masuk ke Zoom karena baru ada 9 peserta. Oke, setelah kita membahas hukum Islam atau tasyrik pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat, ya, kita sampai pada masa tabi'in. Hukum Islam atau tasyrik pada masa tabi'in. Tabi'in itu seperti yang kita ketahui, tabi'in itu adalah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari para sahabat, tidak dari Nabi langsung, tapi dari para sahabat. Karena tabiin itu tidak menjumpai atau tidak mendapati periode Nabi, karena Nabi sudah baru meninggal, mereka tidak sempat bertemu dengan Nabi. Kasih tujuh ribu kasih tah, kasih. Baik, jadi memang bagaimanapun ketika kita belajar tentang tarikh Kasri ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kita harus belajar tentang keilmuan yang bersanad, yang pada akhirnya kita menyadari bahwasannya keislaman kita adalah melalui eh, pendahulu kita. Jadi eh, ketika kita menyadari bahwasannya kita Islam itu ya berkat siapa? Selain karena hidayah Allah tentunya ya. Kita paham Islam itu ya karena guru kita. Guru kita karena gurunya lagi karena gurunya terus sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi melalui mata rantai yang semacam itu. Jadi kita tidak bisa kemudian saya belajar langsung kepada Nabi, tidak bisa karena kita tidak bisa menjumpai Nabi. Sebaliknya kita belajar dari guru kita yang secara sanad keilmuan bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu yang kita lewatin adalah masanya tabi'in. Jadi termasuk guru-guru kita itu ada yang dari kalangan tabi'in. Ya, ada dari kalangan tabi'in yang belajar langsung kepada sahabat. Nah, menariknya ialah ketika pada masa tabi'in ini ya, ketika pada masa tabi'in ini mereka yang belajar pada sahabat, mereka menyebar. Karena pada masa setelah Nabi meninggal, kemudian pada masa sahabat itu para sahabat mempunyai kecenderungan, ada dua kecenderungan. Ada yang menetap di kota suci, di kota Makkah dan Madinah, sebagai bentuk memang mereka senang untuk mendiami kota itu, ya, karena mereka penduduk asli mungkin, atau mereka memang ingin berdekatan dengan Nabi. Tapi ada juga golongan sahabat yang eh, lebih suka menjelajah, lebih suka mengikuti peperangan-peperangan yang diselenggarakan pada masa itu dalam rangka membuka wilayah baru, membuka daerah baru atau futuh atau futuhat ya bahasanya, membuka wilayah baru yang di sana baru kemudian masuk Islam ya.
masuk agama Islam ke wilayah itu. Nah, sehingga para sahabat yang ikut berjihad, ikut berperang ini kemudian menyebar ke seantero wilayah-wilayah yang saat itu memang dikuasai oleh Islam. Sehingga penyebaran sahabat tidak hanya di Makkah dan Madinah saja, tapi juga ada di Syam, tapi juga ada di Persia, ada juga di daerah-daerah lain, sehingga Tabi ini juga pada akhirnya menyebar juga karena mereka belajar pada sahabat yang menyebar ini. Ya, menariknya juga pada saat itu kemudian muncul apa namanya muncul kecenderungan orang, kecenderungan para tabiin, kecenderungan para ulama pada saat itu di mana orang-orang yang masih hidup di sekitar Makkah dan Madinah, di mana di sana mereka bisa menemukan sejumlah besar sahabat Nabi yang menjadi saksi langsung kehidupan Nabi. Tentunya mereka juga mempunyai hafalan hadis yang banyak, yaitu para sahabat itu. Di sanalah kemudian muncul aliran tradisional, aliran ahli hadis. Di sisi lain, para sahabat yang menyebar ke wilayah-wilayah seperti Irak, seperti Syam, mereka kemudian menyebarkan hadis Nabi, menyebarkan ajaran Islam, dan tentunya jumlah sahabat yang menyebar itu di daerah-daerah tertentu tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan sahabat yang menetap di Madinah dan Makkah. Sehingga muncullah kemudian aliran baru, yaitu aliran Ahlul Ra'i yang kemudian menjadi pelopor ada nantinya muncul madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi. Nah, ini maka menariknya mengkaji tasyrik pada masa tabi'in nanti ada di sini ya, ada di sini. Terus kemudian di samping itu, selain itu, kalau kita lihat dari aspek sejarah peradaban Islamnya di masa tabi'in ini juga kemudian nanti muncul kekhalifahan Bani Umayyah ya, muncul kekhalifahan Bani Umayyah. Selain itu juga muncul paham-paham baru seperti paham Syiah yang sangat fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul juga paham Khawarij dan lain sebagainya. Sudah mulai umat Islam ini kemudian mulai terpecah belah, mulai kemudian muncul aliran-aliran baru. Nah, khususnya tabiin ini memang pasal tabiin ini karena memang ini tarikh Tasri ini berbeda dengan SPI. Kalau SPI secara peradaban Islam itu memang fokus kajiannya, periodisasinya ini terbentuk berdasarkan kejadian-kejadian yang memang dipotret secara umum. Misalkan terutama masalah kekhalifahan, misalkan periode Nabi, periode sahabat, kemudian periode Khulafaur Rasyidin, ada nanti periode Bani Umayyah, ada periode Bani Abbasiyah dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau tarikh Tasri ini lebih pada potretnya adalah periodisasi terhadap eh, periodisasi terhadap peristiwa-peristiwa menarik seputar syariat ya, seputar sejarah syariat. Oke. Nah, pada kekhalifahan Bani Umayyah ini dimulai dengan terjadinya fitnah kubro pada akhir kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan peristiwa tahkim. Pengikut Ali terbagi menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. Akhirnya tahkim dilaksanakan. Yang menerima ya, yang menerima tentunya nanti akan menjadi aliran apa, yang menolak akan jadi aliran. Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-As'ari ini dari aspek sejarahnya dulu ya, dari aspek sejarahnya dulu. Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-As'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As. Secara politik hasil tahkim menguntungkan Muawiyah dan merugikan Ali. Karena sebenarnya dalam peperangan itu sejarahnya mencatat sebenarnya kemenangan ada di pihak Ali, tapi Muawiyah kemudian menggunakan cara ini.
Pendukung Ali yang tidak setuju tahkim, nah, yang menolak tahkim akhirnya menjadi khawarij. Memandang bahwasannya sahabat yang terlibat tahkim adalah kafir. Nah, sahabat ini kelompok ini yang kemudian mendesain bagaimana cara bisa melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali dan Muawiyah itu sendiri. Ini betapa kalau eh, manusia itu hidup di masa itu ya, maka kita bersyukur. Kalau saya kok bersyukur, untung saya hidup di Indonesia, di nggak apa-apa lah jauh dari Nabi lah, nggak apa-apa lah masanya juga jauh dari Nabi nggak apa-apa. Tapi yang penting saya beriman kepada Nabi, beriman kepada Gusti Allah dan apa namanya mencintai semua sahabat ya, mencintai semua sahabat. Bayangkan ketika mungkin jenengan hidup di masanya ini ya, di masa tahkim ini barangkali mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan masuk dalam kelompok Khawarij mungkin, atau kita akan masuk dalam kelompok Syiah mungkin. Ya, hanya Ali yang berhasil dibunuh oleh Khawarij sehingga dengan mudahnya Muawiyah mengambil alih kekhalifahan. Nah, saat itulah kemudian kekhalifahan berubah model menjadi dinasti, menjadi kerajaan. Umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, ada Khawarij, ada Syiah, ada Jumhur. Jumhur artinya yang kebanyakan orang mengikuti ya. Nah, maka yang menarik untuk dipotret salah satunya adalah kemunculan tiga golongan ini dengan pemikiran politik, pemikiran fikihnya, dengan orientasi pemikiran fikihnya ini yang kemudian dipotret pada masa tadi. Yang pertama dari aliran Khawarij dulu, ini yang dipotret sekali lagi pemikiran fikih ya, bukan politiknya ya. Meskipun Khawarij ini awalnya adalah aliran politik, karena masalah kepemimpinan, pertama masalah tahkim itu tadi, tapi kemudian menjadi aliran kalam yang bicara masalah takbir juga, dia mengkafir-kafirkan juga. Terbagi menjadi banyak kelompok, ada Muhakimah, ada Azariqah, ada Najdah, ada Ajaridah. Nah, bagaimana pemikiran hukum Islam, pemikiran hukumnya Khawarij itu bagaimana? Termasuk pemikiran yang dalam tanda kutip berbeda dengan jumhur adalah setiap muslim berhak menjadi pemimpin. Nah, mereka menolak hanya Quraisy saja yang bisa menjadi pemimpin, tapi mereka berpendapat setiap muslim semuanya berhak untuk menjadi termasuk pemikiran hukum mereka, sanksi penzina muhson adalah jilid 100 kali, bukan rajam. Ya, bukan dirajam. Kemudian boleh menikahi cucu perempuan, yang tidak boleh adalah anak perempuan. Jadi kalau ada kakek menikahi cucu perempuan itu boleh, ya boleh cucu perempuannya. Nah, itu menurut Khawarij. Menikahi wanita yang bukan Khawarij adalah tidak sah. Nah, ini yang berarti modelnya model endogami, tapi bukan suku, tapi satu pemikiran ya, satu kelompok, satu kelompok pemikiran. Nah, ini beberapa pemikiran hukum yang dalam tanda kutip berbeda dengan jumhur ulama. Jumhur. Kemudian ada lagi Syiah ya. Kalau tadi termasuk Khawarij itu pemikirannya eh, orang yang berdosa besar itu keluar dari Islam ya, keluar dari Islam. Jadi nggak ada istilah fasik. Kalau mereka punya orang yang berdosa, berbuat dosa besar itu otomatis keluar dari Islam. Itu pemikiran Khawarij. Yang membahayakan itu yang kemudian Khawarij-Khawarij model sekarang yang kemudian mereka merasa paling suci, paling benar sendiri, merasa tidak pernah punya dosa, sehingga ketika melihat orang lain yang punya dosa, kemudian mereka merasa tinggi hati.
Nah, yang kedua kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kelompok yang fanatik terhadap Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kelompok umat Islam yang berpihak pada Ahlul Bait, menurut keyakinan mereka, yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Syiah ini sebenarnya juga bermacam-macam ya. Sektenya atau kelompoknya. Ada yang ekstrim, ada yang apa namanya, ada yang pemahamannya dekat dengan Sunni. Nah, jadi yang ekstrim itu sampai menyatakan bahwasanya ya ini tadi, bahkan sampai ekstrimnya sampai menyatakan Nabi itu seharusnya yang jadi Nabi itu Ali, bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib, sampai seperti itu yang ekstrim. Yang apa namanya ekstrim juga menyatakan ini tadi, kepemimpinan umat Islam itu harusnya bukan Abu Bakar, harusnya setelah Nabi itu ya Ali. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca sejarahnya, ya, kalau kita baca sejarahnya itu pernah satu ketika Sayyidina Ali itu diminta oleh Sayyidina Al-Abbas, ya, pamannya, diminta oleh Al-Abbas ketika Nabi menjelang meninggalnya Nabi. Nabi sudah ada tanda-tanda sakit dan sudah ada tanda-tanda mau meninggal. Al-Abbas itu minta sama Ali untuk bertanya, kira-kira apakah dari keluarganya itu yang bisa menjadi khalifah mengganti Nabi. Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali itu orangnya cerdas, visioner, punya apa namanya, punya pandangan yang jauh, punya pikiran yang luas. Sayyidina Ali menolak. Kenapa Sayyidina Ali menolak permintaan Al-Abbas yang semacam itu? Padahal itu penting bagi kalangan Bani Hashim, ya. Penting bagi kalangan Bani Hashim karena barangkali ya bayangannya Sayyidina Al-Abbas, ya. Bayangannya adalah kalau seandainya memang benar Nabi nanti mengatakan iya, berarti yang menjadi pemimpin setelah Nabi ya Sayyidina Ali barangkali. Tapi karena Sayyidina Ali sekali lagi Sayyidina Ali itu punya pikiran yang cerdas, punya pikiran yang luas, maka beliau menolak. Kenapa menolak? Karena beliau punya alasan gini. Iya, kalau Kanjeng Nabi mengatakan iya atau tidak menolak atau menerima, maka kepemimpinan itu masih terbuka untuk Bani Hashim. Jelas terbuka. Tapi kemungkinannya itu kan 50-50 antara menerima sama menolak. Nabi itu kan mungkin menolak, mungkin menerima. Ya, kemungkinan menerima bagus untuk Bani Hashim. Karena nanti terbuka peluang memimpin. Tapi kalau kemungkinan yang terjadi adalah ditolak, boleh. Misalkan ya Nabi mengatakan nggak boleh, keluargaku nggak boleh menjadi pemimpin. Itu akan menjadi hukum syariat yang akhirnya selamanya keluarganya Nabi ini yang dari kalangan Bani Hashim ini akan haram menjadi pemimpin umat Islam. Nah, ini yang jadi bahaya, ya. Ini yang akan jadi bumerang dari pertanyaan itu. Maka saya Ali kemudian menolak, nggak berani menanya. Karena kalau ditanyakan bahaya. Ya, ya kalau diterima baik bagi Bani Hashim. Tapi kalau sampai ditolak ini akan menjadi hukum syariat karena Nabi yang mengatakan. Kalau sudah Nabi yang mengatakan itu jadi hukum, ya. Itu jadi hukum yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dianggap remeh, ya. Sehingga malah peluang untuk menjadi pemimpin ini nanti malah tertutup sama sekali. Jadi mendingan ya udah, mendingan tidak jelas. Meskipun akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, ya memang harusnya semacam itu. Memang kehendaknya Gusti Allah semacam itu. Tapi ternyata Sayyidina Ali pada akhirnya memang menjadi khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Maka eh, orang-orang Syiah yang ekstrim itu menganggap Abu Bakar itu merebut kekhalifahan dari Sayyidina Ali. Bahkan di antara mereka ada yang berpandangan bahwa Sayyidah Aisyah itu pemimpin perempuan di neraka. Wah, ngeri ya. Ngeri sekali pemikirannya. Sumber hukum kaum Syiah ini mempunyai sumber hukum yang sama, tapi ada catatan.
Meskipun mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah juga, tapi hanya menerima Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Syiah saja. Orang Syiah punya imam, mereka meriwayatkan hadis, dan hadis yang mereka terima hanya yang diriwayatkan oleh imam-imam Syiah. Mereka menolak ijma. Al-Quran yang mereka terima, makna lahir dan makna batin hanya para imam yang tahu makna batin dari Al-Quran. Ya, sekali lagi, mereka menganggap imam mereka adalah sama seperti Nabi Maksum. Ya, tidak mungkin berdosa. Pemikiran hukum Syiah, yang pertama mereka memperbolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dalam masa tertentu, dibatasi. Kalau bahasa kita kawin kontrak. Nah, itu dalam Syiah diperbolehkan. Ya, menurut orang Syiah nikah mut'ah itu boleh. Ya. Terus lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita ahli kitab. Ini menurut apa namanya? Menurut kaum Syiah semacam itu. Kemudian ada ziyadah, ada tambahan dari kalimat adzan. Kalau kita hayya ala sholah, hayya ala falah, mereka ditambahi hayya ala khairil amal dalam pikiran mereka. Jadi adzan ditambah. Termasuk pemikiran-pemikiran yang nyeleneh itu ya tadi ya, Sayyidah Aisyah, terus mereka 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 apa memilah dan memilih sahabat yang mereka setujui, hanya yang mereka setujui saja. Yang berseberangan tentunya mereka juga akan tidak mau mengikuti ya, bahkan cenderung menjelek-jelekan. Nah, selain ada Khawarij, ada Syiah, tapi juga ada Jumhur, juga ada pendapat kebanyakan orang saat itu, dan tentunya mereka juga mempunyai pikiran hukum yang ini sampai kepada kita ya, Jumhur atau mayoritas ulama. Pemikiran hukumnya antara lain menolak keabsahan nikah mut'ah, jelas nikah mut'ah tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, melainkan Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Batas maksimal poligami adalah 4 wanita. Boleh lebih, karena memang bunyi ayatnya semacam itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hukum Islam pada periode Sigor sahabat dan tabi'in dikembangkan oleh para pengikut 4 tokoh. Ya, nah ini yang saya sampaikan tadi. Ada sahabat yang memang menetap di Madinah, tapi ada juga sahabat yang kemudian melanglang buana ikut jihad sampai ke negara-negara tetangga, sampai ke wilayah-wilayah persaudaraan Islam seperti Irak. Yang menetap di Madinah antara lain Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, ini yang menetap di Madinah. Kemudian mereka lah yang menjadi guru para tabi'in di sana. Termasuk Abdullah bin Abbas juga menetap di Makkah, ini yang menjadi guru di Makkah. Kemudian banyak tabi'in yang belajar di Makkah bersama dengan Abdullah bin Abbas. Putra Al Abbas, beliau orang yang sangat cerdas, termasuk golongan Sigor sahabat. Tapi ada juga sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga termasuk kalangan sahabat yang cerdas. Tapi beliau menyebar tidak menetap di Makkah dan Madinah, melainkan di Madinah, melainkan mereka ikut berjihad, ikut penyebaran Islam sampai ke Irak. Di sana juga para tabiin belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Kan nanti ini yang mempelopori munculnya madhabnya Imam Abu Hanifah. Masing-masing sahabat menghadapi persoalan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial setempat. Para sahabat Sigor ini berhasil membina kader di kalangan tabiin, ya. Jadi memang proses turunnya ilmu memang semacam itu dari kanjeng Nabi ke sahabat, sahabat diturunkan ke tabiin. Sahabat ini maka kanjeng Nabi juga mengatakan khairul quruni qarni, masa terbaik. Itu adalah masanya Nabi. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian masa setelah Nabi, kemudian masa setelahnya lagi. Kalau kita ini sudah berapa nggak tahu. Jelas sudah bukan yang terbaik ya, sudah bukan yang terbaik. Kenapa masa Nabi dikatakan terbaik? Karena masih ada Nabi. Nah, kenapa masa setelah Nabi masih dikatakan yang terbaik juga? Karena di sana masih ada sahabat yang belajar langsung kepada Nabi. Kenapa setelahnya juga baik? Karena masih ada orang-orang yang langsung belajar pada sahabat. Nah, maka
pengkaderan itu ya terus dilakukan oleh para sahabat sehingga muncul ulama-ulama dari murid-murid sahabat ini yang terkenal seperti Sa'id bin Musayyab atau bin Abi Robah di Mekah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Ibrahim An-Nakhai di Kufah, Hasan Al-Basri di Basra, Makhul di Syam, kemudian Tawus di Yaman. Faktor pendorong perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in antara lain yang pertama ada perluasan wilayah. Adanya perluasan wilayah yang dilakukan pada masa itu, ya kita tahu masa sahabat itu ya, pada masa sahabat perluasan wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin saja wilayah Islam sudah sampai Mesir, sudah sampai Syam, sudah sampai Irak ya. Apalagi masa setelah itu. Nah, pada masa Sayyidina Ali juga terjadi perpindahan ibu kota negara yang asalnya di Madinah dipindah ke Damaskus. Kemudian daerah kekuasaan Islam luas sekali, sudah mencapai Afrika, Tunisia, Aljazair, Maroko, kemudian sampai Spanyol Barat, kemudian sampai ke Sind dan sampai ke Sungai Indus, itu bagian timur. Para ulama tersebar di berbagai wilayah dan banyak persoalan baru yang muncul. Memang tasyrik ini memang pada akhirnya karena Islam ini adalah agama yang universal, agama yang berlaku dimanapun bisa. Maka pada akhirnya ketika kita belajar tarikh tasyrik kita tahu bagaimana perkembangan Islam itu ketika kemudian yang namanya Islam juga diikuti atau dipeluk atau dipercayai atau menjadi agama bagi orang-orang non-Arab. Ya, tidak hanya ketika apa namanya dipeluk atau diikuti oleh orang Arab saja, tapi ketika non-Arab bagaimana? Kita tahu pada akhirnya ketika Al-Quran itu hanya berbentuk tulisan-tulisan dalam khot kufi, ya, tulisan-tulisan dalam khot kufi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Nah, kemudian karena semua yang masuk Islam baru orang Arab saja, maka belum menjadi masalah. Mereka masih bisa baca, wong orang Arab, baca tulisan Arab pasti bisa. Tapi ketika Islam sudah menyebar ke daerah-daerah yang kebanyakan mereka adalah non-Arab dan tidak paham tulisan Arab bagaimana, maka kemudian itu menjadi sebuah keharusan. Al-Quran ini harus dibaca oleh siapapun. Tidak boleh Al-Quran yang baca cuma orang Arab saja, tidak bisa. Termasuk ada pengumpulan Al-Quran ada orang-orang non-Arab yang mereka juga harus membaca Al-Quran, mereka butuh Al-Quran, sehingga Al-Quran yang awalnya tulisan dalam bentuk kufi tanpa titik, tanpa harokat, kemudian diberikan sentuhan perubahan menjadi khot yang bisa dibaca oleh kalangan non-Arab dan diberi titik untuk sebagai tanda membedakan huruf-huruf tertentu yang tulisannya sama. Kemudian diberikan harokat juga untuk supaya tulisan ini bisa bunyi ya, a i u bisa bunyi gitu ya. Nah, diberikan harokat. Nah, ini jadi ternyata perluasan wilayah itu pada akhirnya jadi Quran itu bukan mak gelondong tiba-tiba seperti yang kita baca sekarang, tidak. Ternyata ada proses perubahan, ada proses apa namanya penambahan harokat, penambahan titik ya, sehingga dan ini semua dipengaruhi oleh penyebaran Islam dalam sejarahnya, termasuk perluasan wilayah. Maka efek dari perluasan wilayah ini juga pada akhirnya hukum Islam ini harus juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul ya, permasalahan-permasalahan baru yang muncul di kalangan orang-orang di luar Arab. Dituntut untuk semacam itu. Maka berkali-kali saya sampaikan ya kita harus mau nggak mau harus menerima yang namanya ijtihad ulama.
Karena ulama ini nanti nggak ada matinya. Maksudnya nggak ada matinya, terus akan ada ulama Islam. Ulama-ulama ahli ijtihad ini terus akan ada. Sehingga kita sebagai orang awam, kita sebagai orang yang bukan ulama, ya, yang belum sampai derajat ulama, kita itu bisa kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan kita dalam sudut pandang hukum Islam. Satu faktor pendorongnya adalah perluasan wilayah. Yang kedua, perbedaan aliran dalam istimbat. Nah ini ya, pada masa tabi'in sudah mulai muncul yang saya sampaikan tadi. Akibat dari persebaran yang terjadi, ya. Nah ini hikmahnya juga, hikmahnya besar sekali. Hingga akhirnya madhab itu macam-macam, ya kan. Ada madhab Hanafi yang seperti itu, ada madhab Maliki yang seperti itu, ya. Ada madhab Syafi'i yang dari tengah-tengah modern. Kemudian ada madhab Hambali, ya. Ini juga terjadinya karena tarikh tasrik, karena persebaran itu tadi, karena apa namanya, efek dari persebaran sahabat tadi. Dan itu harus terjadi, ya. Itu harus terjadi. Itu menjadi satu keniscayaan. Harus didesain, kalau sudah didesain. Memang didesain kayak gitu. Betapa indahnya kalau kita belajar itu, kita akan tahu itu. Jadi zaman tabi'in, fuqaha dibedakan menjadi dua. Ada dua aliran di sini, ada madrasah al-hadis, ada madrasah ar-ra'yu. Madrasah al-hadis yang ada di Makkah, Madinah, madrasah ar-ra'yu ini ada di Irak. Nah, madrasah ar-ra'yu nanti ada gurunya Abdullah bin Mas'ud salah satunya dari kalangan sahabat. Madrasah al-hadis ini banyak. Kenapa jadi ahli hadis? Karena perbendaharaan hadis mereka banyak. Karena mereka di Makkah, Madinah masih banyak. Di sana masih banyak hafalan-hafalan hadis masih banyak. Sementara yang di Irak, ya yang di luar daerah, mereka mau tidak mau perbendaharaan hadisnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang di Makkah, Madinah. Sehingga mereka mau tidak yang menggunakan hadis yang benar-benar mereka hafal, mereka punya, kemudian dikembangkan menggunakan rokyu, menggunakan akal pikiran. Ya. Madrasah al-hadis lebih banyak menggunakan riwayat hadis dan sangat berhati-hati dalam menggunakan rokyu. Nah, ini yang nanti menjadi karakternya menjadi madhab Maliki, ya. Madhab Maliki. Sementara madhab ar-ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu daripada hadis karena mereka memang hadisnya sedikit. Ya, daripada terima hadis palsu, sudah jaraknya jauh, ya. Jangan bayangkan sekarang, bayangkannya zaman dahulu. Sehingga karena perbendaharaan hadis mereka sedikit, maka sahabat yang di sana juga sedikit tentunya, jauh lebih sedikit daripada yang di Makkah Madinah. Mereka cenderung menggunakan rokyu yang sehat tentunya, ya. Akal pikiran yang sehat, yang sudah paham bagaimana konstruksi dari hukum Islam itu, kemudian mereka kembangkan, ya, menggunakan ijtihad. Nah, dari sini juga kemudian mendorong ikhtilaf, perkaya hasanah untuk hukum Islam, hingga akhirnya ada perbedaan pendapat antar mazhab. Ini ya dari sini awalnya, ya, awalnya dari sini, ya. Jadi gitu menariknya. Madrasah al-hadis disebut juga madrasah al-hijaz, berpusat di Makkah dan Madinah. Latar belakangnya adalah hadis yang beredar di kalangan ulama Hijaz sangat banyak, meliputi berbagai masalah kehidupan. Ya tentu, saya berkali-kali nyatakan, hadis itu jangan dikira sejak zaman Nabi sudah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak. Hadis itu hidup di kalangan, di apa, pikirannya para sahabat, para tabiin dan tabiin. Imam Bukhari muncul belakangan, kemudian menulis kitab hadis itu ya belakangan, ya kan? Nah, sebelumnya sudah ada ini, maka karena hadis waktu itu masih dilarang untuk ditulis pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin masih dilarang. Kemudian kasus yang dihadapi bersifat sederhana, pemecahannya tidak banyak memerlukan logika maupun rokyu, sehingga karena masanya belum begitu jauh sama Nabi, ya, masanya belum begitu jauh. Beda kalau sekarang betapa dunia itu benar-benar berubah, nggak bisa disamakan dengan zamannya Kanjeng Nabi. Berubah semua.
Kalau masa itu, pada masa tabiin masih belum jauh dari masanya Nabi. Paling berapa tahun, paling berapa puluh tahun atau mentoknya paling 100 tahun. Ya, jadi masih belum jauh, belum begitu jauh dari Nabi. Jadi kondisinya juga belum begitu banyak berubah. Maka masih bersifat sederhana, ya. Nah, kalau permasalahannya sederhana, sementara di sana banyak dalil yang beredar, di Makkah Madinah itu banyak dalil yang beredar karena banyak sahabat. Sahabat otomatis punya murid namanya tabiin dan tabiinnya juga banyak otomatis karena muridnya juga banyak kan. Kalau satu sahabat punya murid 200 misalkan. Nah, bisa dibayangkan kalau ada 200 sahabat ada berapa tabiin? Banyak sekali. Mereka lebih kuat berpegang pada tradisi ya, semacam itu. Sementara untuk madrasah Ahlul Ra'yi atau madrasah Ra'yi eh, disebut juga madrasah Al-Iraq. Pusatnya ada di Kufah dan Basrah. Latar belakangnya adalah hadis Rasulullah yang sampai pada mereka terbatas. Karena tentunya sahabat yang ikut hijrah ke sana, hijrah ke Irak, itu adalah sahabat yang ikut berperang ke sana dan tentunya terbatas. Tentunya kalau dibandingkan dari sisi kuantitas, tentunya lebih banyak sahabat yang menetap di Makkah dan Madinah dibandingkan dengan yang berhijrah ke Irak. Sementara perbendaharaan hadis itu kan dari sahabat. Yang ngajar itu kan sahabat. Semakin banyak sahabatnya, semakin banyak hadis yang diajarkan otomatis. Sebaliknya, semakin sedikit sahabat, semakin sedikit hadis yang diajarkan. Ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang majemuk, kasusnya lebih kompleks, permasalahannya lebih banyak. Karena apalagi mereka menjadi pusat ibu kota saat itu. Jadi ketika dipindah dari Madinah ke Irak, ya, dari Madinah ke Irak, dari Madinah ke apa namanya Damaskus, ya, ke kota-kota lain selain Madinah di luar Madinah, maka mereka berhadapan dengan banyak masyarakat, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang dan lain sebagainya, sehingga permasalahan mereka lebih kompleks, lebih macam bermacam-macam. Maka ketika permasalahan semakin kompleks, semakin banyak, semakin beragam, para ulama pada saat itu dari kalangan tabiin, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabiin juga dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan itu. Karena hadisnya sedikit, maka mereka menggunakan rokyu, menggunakan ijtihad. Dasarnya yang dilakukan Mu'ad bin Jabal ketika Nabi masih hidup, jika diutus ke Yaman pun juga seperti itu. Beliau juga berijtihad ketika tidak ada di sunnah, Quran dan sunnah. Dan rata-rata para tokoh di Madrasah Ar-Ra'yu ini memang sudah terbiasa yang namanya penalah. Ya, sudah terbiasa yang namanya penalah. Pembagian aliran ahlu hadis dan ahlu ra'yi ini sebenarnya hanya merupakan karakteristik dan gaya intelektual masing-masing daerah yang yang pada akhirnya nanti berpengaruh pada gaya dan karakteristik dari madhab-madhab yang muncul nantinya di masa setelahnya. Tidak menutup kemungkinan di daerah tersebut ada yang tidak mau mengikuti karakteristik umum. Di Hijaz ada Robi'ah yang tergolong ahlu ra'yi ya. Ternyata ada yang anti mainstream ya. Di Irak sendiri ada Imam Ahmad bin Hambal muncul sebagai pembela hadis. Anti mainstream. Nah ini di antara nama-nama ulamanya. Tabaqatul Ula ada Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzumi, Ubaidillah bin Abdullah, Khorijah bin Zaid bin Sabit, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Sulaiman bin Yasar. Tabaqah Saniyah di berikutnya ada Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Aban bin Utsman bin Affan, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini berarti udah putra-putranya sahabat ya.
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Nafi Maula Ibnu Umar. Tobakoh Salisa ada Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, Abdullah bin Qasim, dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. Sementara dari kalangan Tobakoh Ula, dari ulama Ahlul Ra'yi ada Alqamah bin Qais An-Nakhai, Abu Maisarah bin Al-Hamdani, Masruk Al-Hamdani, Ubaidah As-Salmani, Syurah Al-Kindi. Tobakoh Saniyah ada Hamad bin Abi Sulaiman, Mansur As-Salami, Mughirah Ad-Dobi, ya, Ad-Dobi, kemudian Sulaiman Al-A'mashi. Sulaiman Al-A'mash. Diteruskan, periode selanjutnya adalah Abi Laila, Ibnu Subrumah, dan termasuk di dalamnya ada Surah Al-Qadhi dan Abu Hanifah. Sumber hukum zaman tabi'in, ya, kalau zaman Nabi sumber hukumnya jelas Quran sama Kanjeng Nabi itu sendiri, ya. Nah, masa sahabat jelas Quran sama Sunnah, ya, dan ijtihadnya sahabat tentunya. Nah, kemudian pada masa tabi'in ini sumber hukumnya ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Ada ijtihad dengan berbagai metode istinbat hukum. Nah, ini ya, jadi sudah ada ijma, sudah ada qiyas, sudah ada qiyas. Karena di sana sudah ada ahli ra'yu itu tadi. Mereka menggunakan qiyas ketika berbenturan dengan permasalahan yang tidak ada sumbernya dari nas. Kondisi fikih masa tabi'in pada awalnya para mufti, para ulama tinggal di Madinah, kemudian menyebar ke berbagai daerah sejalan dengan perluasan wilayah Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Tasik pada awalnya merupakan ijma, kemudian ijtihad perorangan. Ini sudah mulai muncul ijtihad perorangan yang tergabung dalam dua aliran tadi. Sudah muncul beberapa istilah dalam berbagai macam metode istinbat hukum. Ada istidlal, ada istihsan, ada istishab, ada urab, ada maslahah mursalah, satu dariah, dan syaruman qoblana. Nah, ini mulai bermunculan istilah-istilah yang ada dalam syariat, ya, istilah dalam hal istinbat hukum. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Halo. Halo Pak, izin bertanya Pak. Monggo, Mas. Kan kalau tabiin itu menganut ijma qiyas itu ya Pak ya. Ya, Kalau masa sekarang ya. Kalau apa istilahnya pengikut yang lainnya kita itu ada penyebutannya istihsan Pak. ya. Itu dikandung dalam ijma qiyas itu sendiri atau emang beda tempat sendiri itu? Terima kasih Pak. Oke, Mas. Istihsan itu adalah metode istimbat, ya. Metode istimbat yang digunakan oleh salah satunya ulama madhab Hanafi, ya, madhab Hanafi. Sementara madhab Syafi'i sendiri tidak mau menggunakan istihsan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan manis tahsana fakot syarro'ah. Menggunakan istihsan itu sama seperti bersyariat, membuat syariat sendiri. Nah, itu Imam Syafi'i nggak mau. Istihsan itu jadi memang metode istimbat sendiri, Mas, di luar ijma sama qiyas. Meskipun sebenarnya di antara metode istimbat yang ada itu sebenarnya adalah dikatakan hampir mirip, ya memang seperti itu, saling mengambil semacam itu, Mas, istilahnya. Ya, misalkan ada nanti istihsan bil ijma itu juga ada, Mas, ya. Istihsan bil ijma ini sebenarnya kalau masalah istihsan ini nanti kita masuk pada apa namanya materi sendiri, ya, materi usul fikih, ya. Sebenarnya sebenarnya dengan juga sudah mendapatkan nampaknya ketika kuliah di
sana di Sudan sana kan namanya sudah dapat ya. Tapi yang jelas istihsan ini menjadi satu istinbat hukum sendiri, metode istinbat hukum sendiri yang diikuti atau digunakan sebagian ulama, khususnya yang menggunakan istihsan itu adalah madhab Hanafi. Itu Mas. Nah, istihsan sendiri juga ini kalau 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 kita belajar istihsan ya, kalau kita belajar tentang istihsan, mungkin teman-teman juga bisa diingat-ingat ya. Teman-teman juga bisa diingat-ingat apa itu istihsan itu. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu itu baik kalau etimologis. Tapi kalau terminologis ada yang mengatakan meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu. Ya, ini definisi menurut ulama Hanafiyah. Ada yang mengatakan berpindah dari pemutusan satu masalah dengan metode pemutusan yang ditetapkan pada masalah lain yang serupa dan beralih pada metode lainnya. Jadi ada yang kalau Wahbah Zuhaili mengatakan memilih kias kopi daripada kias jeli. Jadi sebenarnya apa namanya saling berkaitan antara satu metode istinbat dengan metode istinbat yang lain. Itu Mas ya. Mas siapa tadi? Mas Hasan. Yang tanya tadi siapa? Saya Pak. Yang mana ini ya? Mas siapa tadi namanya? Ini Pak. Oh Mas Ahmad. Ahmad ya. Iya Pak. Terima kasih Mas. Yang Saya lain yang terima silakan. kasih Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? UTS-nya kemarin sudah mengerjakan semua ya, atau ada yang tertinggal? Saya belum sempat melihat. Halo? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Insya Allah. Kalau ada yang belum, ada yang itu kan di di Sinau online itu kan silakan kalau teman-teman mau absen sudah bisa ya. Absen di Sinau online sudah bisa. Jadi kalau ada yang belum mengumpulkan atau belum mengerjakan, nanti japri saya aja ya, japri saya aja. Kalau di apa namanya di kita, saya memang berusaha untuk mengkondisikan kelas RPL atau kelas sore ini supaya senyaman mungkin untuk teman-teman. Jadi jangan sampai apa namanya, saya juga agak kaget ya ada beberapa teman-teman yang nggak tahu kenapa memutuskan untuk tidak melanjutkan ya, tidak melanjutkan. Saya kaget itu, waduh kok gini ya. Saya berharap nggak ada lagi lah. Semoga semuanya bertahan sampai akhir. Saya benar-benar mengandalkan teman-teman ini karena saya apa ya? Saya berharap banyak ada teman-teman yang alumni Sudan ini ya, yang lanjutan dari Sudan ini. Saya berharapnya apa, Pak? Saya berharapnya itu nanti bisa meningkatkan kualitas dari prodi karena teman-teman ini satu sudah berkualitas, dua berasal dari berbagai macam daerah yang bisa saya andalkan nanti skripsinya luar biasa harusnya. Ya, skripsinya harus yang pastinya nanti berkualitas, ya, berkualitas. Jadi tolong sebisa mungkin karena jenengan juga tinggal beberapa semester di Syariah Unisula, jadi tolong dipertahankan ya semaksimal mungkin. Silakan ada yang ingin tanya lagi? Silakan ada yang ingin tanya lagi? Cukup ya? Kondisi perkuliahan aman ya? Semester ini apa? Minggu ini aman ya? Sampai setelah UTS aman ya? Aman, Pak, aman. Aman Pak, aman. Kalau ada yang terkendala UTS kemarin, saya juga kemarin sempat mengeluarkan surat untuk pembayaran ya, untuk pembayaran. Tapi alhamdulillah semuanya merespon dengan baik ya, semuanya merespon dengan baik. Terima kasih atas responnya. Nanti Mas Alwi juga saya minta untuk segera merespon buku. Nanti bukunya nanti dibayarkan ke rekeningnya Mas Alwi saja supaya nanti tidak tercampur uangnya. Jadi nanti biar dikoordinir murni oleh Mas Alwi, nanti dikirimkan oleh Mas Alwi langsung ke alamatnya jenengan
termasuk juga buku pedoman penulisan skripsi dan buku dan kartu mahasiswanya, ya. Oke, cukup ya. Dan nanti kalau ada masalah apapun dalam kaitannya dengan akademik, silakan nanti kalau mau menghubungi saya lewat Japri saja, ya Japri saja. Nanti sampaikan aja ke saya. Jangan langsung tiba-tiba memutuskan, udah Pak, saya nggak lanjutkan, jangan gitu. Kita bicarakan dulu, ya kita bicarakan dulu. Saya memang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan kelas ini, ya sebanyak mungkin sampai selesai. Dan insya Allah saya dan tim saya dan teman-teman dosen insya Allah akan membantu semaksimal mungkin supaya jenengan bisa lulus sesuai dengan target. Itu ya. Oke, mungkin Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga silaturahim kita terus terjaga dengan baik. Saya juga berharap Amin. nanti ada gelombang dua dari teman-teman yang sudah yang belum 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 memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Saya berharap nanti ada gelombang dua yang mulai mendaftar ke Unisula dan sudah mulai sebenarnya bulan ini sudah mulai karena mereka nanti akan mulai kuliah bulan Februari atau Maret, ya, yang gelombang dua. Jadi saya berharap nanti tolong diinfokan semaksimal mungkin, ya. Ya disampaikan saja, satu perkuliahannya murah, dua online semacam itu, ya dosennya yuk penak-penak gitu ya. Dosennya juga fleksibel, tidak apa namanya tidak kaku. Sampaikan aja semacam itu ke teman-teman supaya mereka tertarik dengan Unisula dengan syariah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kelas ini sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu.